Tapi kok nggak dijawab. Pas gue nengok itu dia udah nggak ada. Akbar. Yang asli. Lu kemana bego? Gue gituin kan, gue kesel. Lu kemana tadi, lu ngapain gitu? Gue ngeliatnya jandarin, gue ngeliatnya digotong. Dia diem bang, gak ngomong. Dia diem gak ngomong sama sekali. Gue pelukin tuh. Nah kira Itu lu peluk? iya, sambil gue gini-gini, lu kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita di Klimaks Misteri bersama gua Nanda Aditya. Gue mau ngucapin banyak terima kasih nih buat kalian semua yang udah subscribe channel ini dan dukung channel ini untuk berkembang. Gue doain nih biar kalian semua dipanjangkan umurnya dan diberikan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi kalian yang sedang sakit nih, semoga kalian diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan beraktivitas kembali. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja kita capcus. Ya, seperti biasa kali ini gue kedatangan narasumber lagi nih. Dan dia seorang konten kreator dan juga seorang pendaki. Dia mau menceritakan tentang pendakian horornya nih waktu di Gunung Munara, yang dimana temannya meninggal di sana. Penasaran kan seperti apa? Langsung aja kita panggil narasumbernya. Halo Bang Amit. Halo bang. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Perjalanan kemarin gimana Bang? Lumayan. Lumayan ya, dari Kampung Melayu ya Bang ya? Iya. Ke Celduk ya? Lumayan ya? Macet Iya. ya? Enggak. Enggak, karena kereta. Iya. Nah, Bang Hamid ini adalah seorang konten kreator dan dia channelnya itu Hamid Misteri ya, Bang? Iya. Hamid Misteri, dan dia juga mengangkat cerita-cerita horor juga ya. Ini wajib lo lihat channelnya ya. Dan subscribe channelnya dia. Dan seorang pendaki juga nih Bang Hamid nih. Dan ini mau ceritakan pendakian horor di mana, Bang? Gunung Munara ya, pada tahun 2010. 2010. Oh, nih epic banget nih. Dan itu salah satu temen lu Bang yang meninggal katanya. Iya. Bang. Wah, ini bakal epic banget, lu tonton sampai habis cerita ini, jangan lu skip ya, karena di video ini nanti akan ada sebab dan akibatnya kenapa temennya Bang Hamid ini meninggal dunia. Dan juga gue mau nyaranin buat lu semua yang belum sholat dulu. Jangan sampai video ini melalaikan atas apa yang menjadi tujuan hidup kita di dunia. Nggak usah berlama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Ikan teri, ikan kakap, sebuah misteri terungkap. Ayo Bang, ceritain Bang di Gunung Munara nih dari awal nih. Jadi gini Bang, ceritanya. Ya. Itu tepatnya tahun 2010 ya? 2010, oke. Itu bulan puasa Ramadan. Bulan puasa Ramadan. Gue punya temen ya, yang dimana temen kecil lah, temen SD juga. Di Jakarta Timur masih. Di situ dia kan belum pernah nanjak gunung nih, temen gue ini. Oh, baru pertama kali nanjak? Iya. Dan dia ngajakin gue terus, Mit, ajak gue dong ke gunung, gue pengen kayak lu. Maksudnya pengen ikut-ikut nanjak-nanjak gunung. Ayo boleh, tapi lagi belum puasa, gue gitu kan. Iya. Akhirnya, ya udah kemana kek, kata dia. Gue bilang ya udah kita ke gunung yang ibaratnya pendek-pendek aja lah. Gue sayang terlalu tinggi gitu, dan yang deket dari Jakarta juga. Ya udah kemana? Gue udah nentuin tuh yang ada di pikiran gue tuh Gunung Munara, karena ya masih 500-an lebih lah, di bawah 1000. Oh, dia masih bawah 1000 ya, Bang? Bukit jatuhnya, cuman bukit, orang sekitar bilangnya gunung. Oh, gitu. Masih daerah Bogor. Bogor ya? Di situ emang temen gue ini
datang terus bang ke rumah gua, ya main lah selalu ke rumah gua karena gua tahu banget kronologi kayak permasalahan keluarga itu kayak gimana gitu. Oh, udah bestie banget dah lu ya. Dia selalu curhat sama gua, ya emang sempet kayak mohon maaf dia kayak pengen bunuh diri lah tentang masalahnya dia gitu. Udah lo gak usah kayak gitu, udah lo kita kemana lah gitu kan, gua ajak mulu dia. Dan emang yang gua tahu tuh keluarganya wah lagi berantakan lah gitu ibaratnya. Gua nggak bisa ceritain tentang keluarganya. Oke. Dan paginya itu datang ke rumah gua. Datang langsung, ayo Mit kemana? Ayo dah ke Gunung Munara. Udah tuh akhirnya dia cabut lagi, katanya mau ngambil baju-baju dia kan. Iya. Dia gua kasih carrier. Nih carrier. Pada itu kan gua belum punya carrier ya, masih punya abang gua. Gua kasih buat naruh baju-baju dia. Dan ketika dia balik lagi ke rumah gua, itu isinya baju semua bang, carrier. Baju semua baju selemari kali mungkin ada, bisa disebut baju dia semua. Nggak ada barang lain. Gua bilang, lu mau kemana bawa baju banyak banget? Dia bilang, gue mau tinggal di sono lah katanya. Ya gue tinggal sama orang petani kayak apa, kayak gue kerja sono, gue di rumah udah goyang banget gitu. Ya gue tahu masalah hidup sama keluarga mereka, gue tahu. Jadi gue geleng-geleng kepala kan, susah diatur juga bocahnya. Lu berat-beratin doang, kita ke gunung tuh ya deket kan dari Jakarta ya, kita lewat Sentul juga bisa, dari Bogor bisa ke Gunung Munara itu. Karena bilang udah yuk cabut langsung. Udah gue packing kan, rapi-rapi, beres-beres, cabut motoran tuh gue berdua. Oh, naik motor lu? Iya, gue motoran. Tuh gue cabut kisaran jam masih pagi lah, jam 10 jam 11. Belum siang banget ya. Jalan gue, hingga cerita tibalah di base camp Gunung Munara itu. Gue mampir lu ke warung. Nah, ada ibu-ibu yang jaga warung mungkin ya. Mau ngapain bawa baju banyak banget itu, isinya baju semua ya gitu. Itu di carriernya? Iya. Ya orang tahu dong gitu. Nggak tahu tuh Bu, orang cuman TikTok doang kok nanjak gitu kan. Gue niatnya ke situ tuh pengen buka puasa di puncak Gunung Munara itu bang. Menurut gue kan nikmat banget lah gitu. Karena kan nggak bisa kejangkau juga kan, cuman 2 jam doang nyampe puncak. Gue mikirnya begitu. Dan temen gue ini beda ya kan. Akhirnya si ibu itu bingung dong. Yaudah taruh sini aja nitip. Ke situ mah nggak terlalu jauh, paling kalau jalannya cepet sejam setengah nyampe. Yaudah di situ gue mesen kayak kopi, makanan itu biasa lah ya kan. Iya. Nah beres gue kayak ngopi makan gitu, cabut gue. Maksudnya berangkat. Naik lah. Ya biasa gue ngelewatin perumahan warga, perkebunan. Nah di situ gue udah masuk lumayan hutan lah. Hutan. Nah jadi kita udah masuk trek nih bang, jalur. Iya. Itu kan sebelah kanannya kalau dari jalur itu ada banyak banget, itu identik banget sama pohon-pohon bambu lah. Itu gede-gede banget pohon bambu, tinggi-tinggi. Di situ gue berhenti lah. Gue ngomong istirahat dulu. Ya udah kata dia. Terus gue juga ngomong kayak gini, ini kalau kata orang tua zaman dulu di pohon bambu banyak nih anak-anak kecil diumpetin sama Gundurwo gituin. Ya kan mitosnya. Iya. Karena gue flashback gitu kan sama orang tua zaman dulu ngomong kayak gitu. Jadi gue ngeri. Masa sih kata dia? Iya gue mau dong dibawa. Maksudnya? Iya gue mau dong dibawa ikut dia gitu bilang. Udah ngomong gitu? Iya, di pohon bambu itu. Apaan sih lu? Ngomongnya jangan sembarangan dah gitu. Jangan aneh-aneh. Kan gue banyak yang bilang kayak orang tua gue di gunung mah jangan sembarangan. Iya. Emang tempatnya. Jadi dia ngomong kayak gitu. Ya udah kira gue duduk lah bang. Yaudah duduk lu biar lu tenang. Dia juga duduk. Nggak lama dia ngeluarin cemilan bang, sama rokok gitu. Nawarin gue, kan lu mau rokok gak? Pada saat itu kan belum puasa bang. Kagak, gue puasa. Nanggung banget udah jauh-jauh kesini kan. Temen lu bawa carrier nggak tuh situ? Bawa. Ya itu dia bawa carrier khusus dia sendiri. Ya yang isinya baju-baju. Iya. Ya oh jadi nggak dititip di warung nggak? Enggak. Gue bawa DP gue sendiri, gue bawa peralatan cemilan lah biasa, kompor, gas. Enggak, gue puasa. Gue ntar buka aja di puncak.
Dia bilang, oh ya udah gue aja nih, gue bawa dari rumah rokok. Iya. Dia ngerokok tuh bang, yang pada saat itu tuaan dia lah ya. Waktu itu gue kisaran umur 14 tahun lah, dia udah 19 gitu. Iya, Lebih iya. tua dari dia. Lebih tua dari gue maksudnya. Lebih tua dia lah. Iya. Ya udah tuh situ ngelepus tuh dia bang ngerokok, nyantai. Nggak lama kemudian gue ajakin cabut, ayo cabut yuk. Ntar keburu sore. Itu Iya. emang udah kisaran jam 2 lah. Kan kita berangkat jam 11 ya. Iya. 2 jam perjalanan tuh. Di trek itu udah jam 2 cabut. Kita ngelewatin kayak goa gitu bang. Nah, maksudnya pasti yang udah pernah ke Gunung Munara tahu. Goa. Oh, situ ada goa. Ya berarti. pokoknya kayak goa gitulah, kayak tempat betapa batu-batu. Iya, iya. Kita ngelewatin tuh. Di situ gue udah kerasa banget kayak kok gue kayak beda banget gitu rasanya ya, kayak Iya. kayak nggak biasanya lah. Ya, tapi gue pendem dong. Udah lanjut jalan tuh. Udah ngelewatin gue itu kan nanjak terus tuh bang. Itu jalurnya kayak batu-batu gitulah. Iya. Sama akar-akar. Nah udah nyampe ya gue sebut pos 1 lah ya, kayak saung gitu. Karena dulu emang nggak ada pos atau gimana kan, cuma ada saung ya kak. Gue sebut pos 1. Nih udah pos 1 nih, gue sebut gitu. Istirahat dong situ. Iya. Dia sembari nyemil lagi. Gue bilang ya udah langsung cabut tuh gue. Jadi dari dari saung itu gue melipir ke kanan, nanjak terus, itu tinggal lurus doang ke puncak. Oh, jadi situ nggak ada pos-posan nih, cuma ada saung doang. Iya pokoknya saung dah, gue ketemu banyak saung. Nggak ada bacaan pos Nggak 1 apa nggak ada. Waktu itu nggak ada. Jadi kan jalan lurus terus nih bang, trek. Iya. Sebelah kanan itu udah jurang turun. Ush. Udah jurang. Nah di situ ketika gue udah jalan nih, maksudnya gue mantatin ini kan, belakangin saung. Gue madep sono, gue berdoa, jalan. Sekilas gue ngeliat kayak ini, gue ngeliat asli perempuan. Dia juga ngeliat temen gue kira gue doang. Dalam hati itu siapa? Gue nggak nanya, lu lihat gak? Enggak. Oh, Gue diem mana tuh dia? iya, cakep banget bang. Ya pokoknya muda enggak, tua enggak, ya sedang lah. Pakai ya biasa kayak pakai orang-orang zaman dulu gimana sih? Kayak Kebaya lah ya. Kayak pakai sarung batik, terus iya. pakai baju segini doang nih, diikat gitu. Temen gue bilang, lu ngeliat gak? Lihat. Nah terus si perempuan itu manggilin, melambaikan tangan ke arah temen gue, bukan ke gue. Iya. Itu manggil siapa ya? Pas gue nengok temen gue juga kayak gini. Akhirnya, ayo Mit ke bawah, gue pengen ikut dia. Anjir. Gue tepak lagi kan, lu apaan sih lu, jangan sembarangan. Udah di situ gue mencoba ngalin pembicaraan lah, kayak ngebahas gituan. Lanjut jalan tuh. Tetap pas gue udah di jalur itu, dia mau turun kan, gue tarik, lu ngapain sih? Itu dia bukan orang, gue nyetok tuh bang. Iya. Gue langsung istighfar kan. Lanjut jalan tuh. Singkat cerita, itu udah nyampe sebelum puncak ya bang. Karena kan kalau Gunung Munara itu pakai webbing bang. Oh. Itu puncaknya batu. Berarti terjal banget. Iya itu batu. Ya bukan tanah ya, batu. Itu bener-bener batu puncaknya. Iya. Pakai webbing tuh. Gue bilang, lu jangan duluan. Jalan tuh. Jalan. Itu pokoknya gue emang bener-bener nyantai banget kan. Karena belum puasa bang. Gue sengaja nggak buru-buru sembari nunggu maghrib lah. Iya. Nah ketika gue di jalur pas mau ke puncaknya itu udah 5:30 bang. Ya pokoknya gue nyantai banget. 6 sore. Karena gue emang pas maghrib tuh pengen buka puasa di situ. Niat dari awalnya. Ya udah di situ temen gue naik, gue juga naik, nyampe lah di puncak Gunung Munara itu bang. Nah jadi posisi gue di sini, gue duduk kan di batu-batu itu. Iya. Gue taruh DP gue ngeluarin gas gue, kompor gue buat nyeduh kopi lah, cimil-cimilan, bikin. Temen gue di samping gue, dia madepnya ke bawah. Gue di situ sempat bilang dalam hati gue ya, gue balik bareng dia nggak ya gitu. Gue ngomong kayak gitu sendiri. Ya itu gue nggak tahu kenapa, kayak gue balik gak sih, gue balik bareng sama dia nggak sih gitu. Gue sempat ngomong kayak gitu dalam hati gue, balik gak ya, gue bisa bareng dia nggak sih baliknya. Maksudnya bisa turun lagi sama dia nggak gitu ya? Gue bilang, lu jangan bengong. Dia bengong aja, matanya udah celong banget bang, udah beda, kayak bukan dia lah. Dari situ gue
posisi kan ya namanya umur segitu masih bocah kan, masih takut sama hal-hal yang aneh. Gue takut kalau dia tuh ketika kesurupan gue sendirian gitu. Gue mikir ke situ kan. Pas gue nengok kan gue jadi matatin bawah ya bang. Pas gue nengok itu orang banyak bang di bawah. Dan dia tuh orang-orang itu posisinya berjejer kayak ngebuka jalan gitu. Orang. Dan semua orang itu ngeliatin ke temen gue kayak manggilin gitu. Itu orang benar-benar banyak banget. Jadi pas gue nengok, gue nggak ngomong dong kayak misalnya itu kok orang banyak, nggak gitu. Gue cuman mikir itu orang pada ngapain, dan gue berpikir saat itu nggak, kalau itu bukan makhluk halus, gue nggak kayak gitu dulu bang. Oh lu diem dulu atau diem dulu di situ. Udah dong, akhirnya gue mikir siapa itu ya, siapa sih, ramai banget. Jadi kayak berjejer bang. Tengah-tengah tuh kosong jalur. Pokoknya ada perempuan, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, semuanya lah. Ya pokoknya di pinggir-pinggir itu kan. Iya. Di situ udah dong maghrib kan. Akhirnya gue batalin, gue minum, gue makan, gue ngerokok. Nggak lama kemudian, cabut. Gue nyuruh dia cabut kan. Turun lah. Di situ dia gue suruh duluan kan. Duluan lu. Carry lu seret aja. Maksudnya gue usah digemblok tuh, taruh ini. Kita kan jalannya mundur bang. Pakai webbing, nggak mungkin ke depan. Jadi gue mantatin dia kan, gue di atasnya dia. Itu gue nggak fokus, maksudnya gue nggak nengok ke belakang, enggak, karena gue fokus depan sama atas doang, licin kan. Nah ketika gue udah nyampe bawah, maksudnya udah turun dari puncak itu, gue ngomong tuh, kita langsung cabut. Tapi gue nggak nengok ke belakang. Tapi kok nggak dijawab. Pas gue nengok, itu dia udah nggak ada. Allahu Akbar. Itu dia udah bener-bener ya udah nggak ada lah, hilang. Iya, gue nggak tahu kemana. Yang gue lihat cuman kayak Rira doang bang. Astagfirullahaladzim. Dan ketika gue ngelihat, nengok juga kok udah nggak ada. Dan orang-orang yang tadi gue tuh nggak ada. Dan orang-orang banyak. Iya, dan situ gue langsung berpikir, wah tadi bukan orang, temen gue kemana. Jujur di situ gue panik banget. Dengan di umur gue segitu, gue pertama kali ngalamin kayak gitu bang. Iya sih. Udah gitu gue bisa nyebut hutan lah. Walaupun itu bukit kan udah masuk ke hutan bang. Iya. Jauh dari warga, sunyi banget kan. Apa gue udah malam tuh jam 6:30 lah. Ya habis maghrib kan, lo habis buka puasa. Itu, ya pokoknya kisaran jam segitu. Karena gue panik tuh bang. Gue ambil tasnya dia, berat banget tuh. Baju semua. Wah nggak mungkin nih kalau gue gendong, gue seret bang. Gue nurun sambil lihat carrier dia. Ya gue udah bawa daypack kan. Tapi lu udah turun dari webbing itu kan? Udah. Terus di situ gue tenangin diri tuh, gue duduk di pinggir trek di batu-batu. Sambil gue bakar rokok lah, nih bocah kemana ya kan? Karena orang tuanya tahu sama gue. Kenal sama lu banget kan? Dan tahu berangkatnya tuh sama gue. Di situ gue benar-benar mikirin lah. Baru situ gue sedih tuh bang. Dalam hati gue, masih sih temen gue hilang gitu. Iya. Karena kan gue emang tahu dari dulu tuh ada cerita atau kisah banyak orang yang di gunung. Gue kepikiran kayak gitu kan. Iya. Gue sempet nyata kali ya gitu dengan cerita-cerita yang lain. Yaudah akhirnya gue situ bangun, gue cabut lagi dengan gue nyeret carrier tuh bang. Tetap jalan tuh. Nah nyampe lah gue. Jadi kan dari jalan itu kan ke kanan buat kita belok kanan buat ke pos yang tadi. Pos yang tadi lu Saung. Gue udah belok kanan lah. Di situ gue nggak tahu kenapa benar-benar capek banget bang. Benar-benar lelah banget lah. Udahlah. Maksud gue di sini ngerebak dulu. Carriernya dia itu gue taruh belakang buat nyediain kepala gue lah. Gue selonjorin. Di situ gue nggak tidur. Maksudnya cuman ya itu kan posisi gelap ya bang. Dengan gue sendirian. Karena gue situ berusaha buat nenangin diri tuh biar nggak panik lah. Karena kalau gue panik pasti gue lari, jatuh, celaka kan. Jadi gue lonjorin kaki, gue senderin pala kan. Gue nggak tidur sama sekali, cuman merem. Jadi ngebahasnya gimana ya, kayak nggak tidur bang, bener-bener nggak tidur, cuman nyantai doang. Iya pokoknya nyantai, tiba-tiba merem mata. Pas gue bangun lagi, ya itu udah bukan gunung. Udah bukan. Ya udah bukan layaknya yang di awal sama tadi gue turun, itu bukan. Itu yang gue lihat itu
udah beda banget bang, kayak rumah-rumah zaman dulu lah, panggung kehitung berapa gitu. Jadi kanan kiri ini udah rumah bilik semua, dan di tengah-tengahnya itu ujung sebelah kanan ada bahasanya jamban ya. Ada kamar mandi ya, WC lah, tapi pakai bilik, bawahnya sungai. Nah di tengah-tengahnya banget itu kayak ada kerajaan. Kerajaan. Gue nyebut kerajaan ya karena gitu yang gue lihat. Iya. Di situ gue ngeliat temen gue lagi didandanin bang. Aish, sama siapa tuh? Ya sama orang-orang situ. Ya situ nenek-nenek, kakek-kakek, ya banyak banget orang seliwet. Ada yang bawa kayak bawa arit lah, terus pakai topi petani. Ada yang pakai kemben, bawa kendi lah, segala macam, orang zaman dulu banget. Temen gue tuh di tengah-tengah di rumah bilik itu, di depannya, ya pokoknya di halaman lah. Dia duduk di bangku dan dikerubunin sama berapa orang cewek, nenek-nenek lah, orang-orang tua. Itu lagi disisirin rambutnya, dibedakin. Di situ gue langsung spontan, itu temen gua. Lu apain temen gua? Lu ngapain temen gua? Gue bilang kayak gitu bang. Gue pengen samperin tuh. Di situ gue posisi nangis bang, nangis kejar banget tuh, gue bener-bener nangis banget lah. Temen gua, ayo lu ngapain situ? Dia bilang tolongin gua Mi, tolongin gua, tolongin. Dia bilang kayak gitu terus bang. Wah gue udah kesel kan, balikin temen gua, lu ngapain temen gua? Nah di situ udah tuh beres didandanin, temen gua naik lah, bukan keranda ya, kayak pandu gitulah, kanan kirinya bambu terus pakai kain. Itu dia digotong, naik ke situ digotong, dibawa ke jamban itu turun. Gua bilang, Jamban terus? Temen gua mau lo bawa kemana? Temen gua. Akhirnya di situ gua langsung pengen nyamperin bang, lari. Ada yang narik gua. Nenek-nenek. Narik, gua nengok nenek-nenek. Jangan, udah pulang. Udah beda tempat sama kamu. Di situ gua bingung, beda tempat maksudnya apa? Dalam hati gua kan, udah pulang. Ya udah, kira dengan polosnya gua, dengan legunya gua langsung balik badan. Ya gua kayak jalan aja biasa, gimana sih orang jalan? Jalan. Udah, kira gua langsung bangun, nangis gua sendirian di situ. Itu kisaran jam 8 malam lah pokoknya. Gelap lah ya. Ketika gue udah sadar itu. Gue perasaan gue nggak tidur gitu. Kok yang tadi gue lihat apa? Gue sempat trauma kayak ini hutan-hutan, ada saungnya juga. Tadi nggak gini. Beda banget. Di situ gue tanpa berlama-lama langsung cabut lah ke bawah ya kan. Ya gue istilahnya laporan lah sama orang bawah atau gue sama orang tuanya gitu. Maksudnya biar dihubungi. Di situ cabut tuh gua, carrier dia gua seret sampai robek tuh carriernya bawahnya kan. Karena jalur tajam. Di situ gua cabut, gua ngelewatin apa namanya? Yang tadi gua itu kayak gua udah ngelewatin. Nah, di situ gua tadi yang tepat pohon bambu itu, Bang. Itu gua ngeliat temen gua. Temen gua lagi ngeliat. Gua ngeliat temen gua yang asli. Lu kemana bego? Gua gituin kan, gua kesel. Lu kemana? Tadi lu ngapain gitu? Gua ngeliat lu diandarin, gua ngeliat lu digotong. Dia diem bang, gak ngomong. Dia diem gak ngomong sama sekali. Gua pelukin tuh. Nah akhirnya itu lu peluk? Iya, sambil gua gini-gini, lu kemana gitu. Nyata tuh? Nyata, bisa gua pegang. Ayo balik lu kemana? Tadi gua ngeliat segala macam. Gua gituin kan. Dia diem aja, nunduk. Dan akhirnya pas ketika gua giniin, dia langsung balik badan bang. Balik badan langsung masuk ke goa. Bukan. Mana? Pohon-pohon bambu itu. Kan jarang-jarang tuh dia masuk. Nah di situ gue mau ngejar lagi dong. Gue mau ngejar. Lu mau kemana? Ada yang nyolek lagi. Gue nengok nggak ada orangnya. Nah langsung tuh, kok nggak ada orangnya? Gue udah tarik bang. Ada yang narik gue. Gue nengok nggak ada tuh. Gue tetep mau ngejar dia. Baru ditarik lagi nenek-nenek yang tadi. Pulang, gue sedih kejar pulang. Gue nangis tuh mas saya nih, gue nangis kan. Udah pulang, gue nggak tahu dah, pokoknya gue dielus-elus tuh pulang. Ya udah dong, di situ gue ya polos banget kan. Gue cabut, tuh gue bobo carrier juga tuh masih tuh, karena baju dia kan. Cabut tuh gue turun nyampe bawah itu gue jam setengah 10, jam 10 malam lah, kisaran jam segitu.
Nyampe lah gua di tempat warung ibu-ibu itu. Warung ibu itu lagi Yang ya. tadi temennya kemana gitu. Ya terus. Nangis tuh gua. Maksudnya gua nunduk aja kan. Gua diam aja, nggak bisa ngomong, nggak bisa berbuat apa-apa lah. Iya. Cerita temennya kemana kok nangis. Minum dulu. Gua diambilin air. Iya. Gua udah minum, udah tenang, baru cerita sama ibu biar bisa dibantu kalau ada kejanggalan atau ada musibah. Teman saya bu hilang. Kok bisa? Ini tasnya ada. Ya bu, saya ngeliat lagi tasnya doang pas turun dari puncak. Itu wah, langsung tuh gua nangis kan. Si ibu itu juga kayak sedih, kayak ngerangkul gua. Gua bilang, orang tuanya tahu gak? Belum bu, saya belum ngabarin. Ya gua 2010 pakai HP apaan sih bang, kayak Nokia. Masih tatitut ya? Iya, yang ininya ular mainannya. Ya itu kita kan pakai HP, pakai nomor Asia tuh bang. Iya. Ya pokoknya Yang kartu murah, Asia lah. Asia lagi murah Masih itu. telepon-teleponan biasa, gratisan. Di situ udah tuh. Pas gue mau nelpon, gue ragu bang, nelpon dia gimana ya. Lu takut lagi Dateng lah, kayak ya gue bisa sebut sesepuh itulah, kayak ustadz atau kiai dateng, emang udah sepuh banget, pakai baju koko juga kan. Kenapa ceng gitu? Langsung jemput tuh gue, teman saya hilang ini gue. Pokoknya itu di situ rame kan warga. Ya maksudnya di sekitar situlah ada berapa orang mah. Akhirnya gue ceritain kronologinya bang, dari awal sampai akhir gue detailin banget tuh di situ yang tadi gue ngalamin. Pada sedih kan, dia telepon keluarganya. Malam itu jam 10:30 atau jam 11 gitu, gue lupa. Nelpon, gue sambil nangis. Sug-sugan kan gimana sih pada saat itu, karena kejadiannya pas banget. Di situ juga gue sug-sugan, gue nangis. Cerita dulu kenapa? Ya udah tuh akhirnya gue langsung ditenangin, tenang. Udah cerita, kata kakek-kakek sesepuh itu. Gue cerita, udah tuh orang tuanya langsung kayak histeris gitu, si ibu itu. Gimana anak ibu gitu. Udah tuh akhirnya ibu kesini aja. HP-nya langsung diambil sama ibu warung. Ini saya kasih alamat, catet ya, sambil dia ngomong kan, catet. Udah tuh nggak lama kemudian jam 2 malam keluarga datang, ibunya, bapaknya, adiknya, abangnya. Dua motor, iya. Datang lah. Di situ udah tuh ibunya langsung gituin gua kan, kayak mana gitu, gini badan gua selama lu lah gitu. Iya, dia bukan nggak marah sama gua, cuman nanyain sama gua gitu. Iyalah, terakhir sama lu. Iya. Akhirnya gue cerita lagi dah, pokoknya dari awal sampai akhir, pada dengerin semua. Yaudah besok pagi kita cari, nginep lah di situ. Singkat cerita pagi tuh jam 7. Jam 7 kita nyari tuh bang. Ya pokoknya situ ada yang tadi gue bilang tuh, ke bapak lah, udah lumayan kakek-kakek. Terus sama ibu ibu nggak ikut. Ya pokoknya adek sama tim SAR lokal enggak? Ya bukan tim SAR, jatuhnya kayak ranger. Ranger ya? Ya warga setempat. Iya. Ada abang-abang 4 apa 5 orang gitu. Yang biasa evakuasi. Tapi saat itu pendaki lain ada nggak? Nggak ada bang, belum puasa, nggak ada. Puasa sih ya. Sepi. Di situ udah adek sama abang ini nggak ikut, tungguin di base camp. Gue jalan 7-8 orang. Ibunya, bapaknya, gua, yang lain kayak tim ranger lah, sama kakek-kakek tadi itu satu. Lain tuh. Nah, akhirnya gue sebut lah, nyampe di apa namanya? Gua. Bukan, pohon bambu itu. Saya terakhir lihat di sini gitu. Lihat di sini terakhir. Ibunya pokoknya sepanjang jalan nangis lah. Akhirnya jadilah perdebatan antara keluarga. Lu sih pak gini Bapak gitu. Pak, anak jombel mulu gini gitu. Akhirnya gue nyeletuk, makanya kalau punya anak tuh jangan terlalu inilah gitu ya. Gue tahu banget saking galaknya orang tua. Udah tuh di situ perdebatan, lanjut lagi jalan. Kita ngeliatin kayak gue gitu, gue nyampe juga ke pos saung. Gue ceritain lagi kronologinya di situ. Nah pas nyampe situ kita langsung ngambil jalur. Gue ceritain, saya pas itu ngeliat perempuan pak ngelambein tangan ke si anak ini gitu. Gue sebut aja si Allah.
Terus gimana? Gue ceritain kan, akhirnya ya udah lanjut jalan lagi. Nah, di sebelah kanan jurang ada suara minta tolong gitu, kita ngedenger semua. Semuanya ngedenger tuh. Tolong. Oh, berapa kali dong. Tuh anak saya, tolong cariin. Karena mencar dong. Yang 3 ke bawah tuh turun pakai webbing. Yang maksudnya gua sama yang lain misah juga lurus. Pokoknya tuh selingkungan situ cari dah. Akhirnya nanti nembusnya di sini kan namanya juga ini kan warga situ kan tahu jalur. Ya udah tuh akhirnya mencar dia ke kanan, gua ke kiri tuh masuk ke kayak bukan jurang sih, kayak lembahan gitu. Ke kiri tuh. Ya udah tuh jalan terus, buat ketemunya di tengah-tengah jalur tuh sebelum puncak. Ketemunya di situ. Mana anak saya nggak ketemu itu. Enggak bu, tadi dia minta tolong. Iya saya juga dengar. Enggak. Ya udah tuh akhirnya cari lagi bu gitu. Kalau emang Allah masih ngasih ini ya, masih umur panjang gitu pasti ketemu. Ya udah tuh akhirnya di situ jalan lagi. Ya udah kita misalnya ibu sama gua sama termasuk yang lain lurus, dia ngambil ke jalur atas lagi tuh, lewatin punggungan Gunung Batu itu. Ya udah jalan. Nah pas mau mencari tuh, jadi kan kita lewat kiri ya. Itu gue sebut aja tim SAR lokal lah. Nemuin sendal Eger aja bang. Itu bener-bener sepasang. Iya sepasang. Ini sendal siapa nih gitu. Dia bilang bilang ke gue, coba lihat pak. Pas gue lihat, ini sendal dia bang. Ini sendal dia pak. Langsung diambil tuh sama ibunya. Ini sudah anak saya, sampai diciumin, dipelukin. Anak saya mana? Ibu tenang dulu. Suaminya mah diem aja, nggak nangis nggak apa. Biasa aja. Iya bapaknya biasa aja. Ya udah tuh situ dapat sendal kan. Kita di situ ngerunding lagi tuh. Ayo kita mencari lagi lah, bla bla segala macam. Dengar lagi sebelah kiri suara minta tolong. Tolong. Wah. Kita akhirnya serempuk lah ke bawah tuh lembahan, lewatin punggungan. Melipir dulu kan ke kanan, terus ke kiri turun. Nggak ada tuh. Nggak ada lagi. Iya, nggak ada sama sekali, nggak ada dia, nggak ada orang juga. Kita naik lagi tuh. Ya pokoknya tuh pencarian sampai sore lah. Ya. Nah ketika udah sampai sore, udah nggak nemu bang. Sampai malamnya nggak lanjut lagi? Nggak. Sore doang. Karena kan warga lokal itu bilang, ya udah kalau emang udah ketemu, kalau emang nggak ketemu ya udah gitu. Karena kan ini gunung, hilang bukan di kota gitu. Bener sih, hutan. Iya. Terus besokannya cari lagi ya? Udah kita turun, pokoknya itu turun udah sore lah ya. Turun ke bawah, nyampe di base camp itu masih nangis lah, keluar ibunya sama abangnya, adenya nangis. Kira ayo cari lagi, kata keluarga dia. Bu kalau emang udah nggak ketemu, kita bukan nggak mau, yang ada kalau kita nyari terus malah nyelakain kita juga. Ibu juga pasti kecelaka atau gimana. Karena emang udah ketemu, ya udah ikhlasin aja gitu. Ya udah kira ya di situ perpisahan antara gua sama temen gua, sama ibunya juga sama keluarganya. Cuman yang tertinggal tuh barang-barang dia doang, bukti lah ibaratnya, barang-barang. Di situ malam itu juga gue cabut ke Jakarta, ya kan, jadi gue bawa motor sendiri. Ya udah, dan di situ masih berlanjut kayak, ya gue bukan percaya atau gimana ya, karena emang kalau manusia yang udah meninggal itu nggak bakal bisa ada lagi bang, maksudnya terwujud. Ya sekalinya ada mungkin jin nyerupain gitu, karena setan yang udah nggak bakal jadi setan ibaratnya. Ya sekalinya setan ya berarti jin nyerupain manusia atau orang. Itu ya udah dong. Akhirnya setelah 2 hari gue dari Gunung Menara itu, setelah gue evakuasi segala macam, gue di dalam rumah nih bang, maghrib lagi ya di ruang tamu kayak gini lah sama orang tua gue, sama kakak gue, abang gue. Suara dia bang, almarhum temen gue, Hamid main yuk. Dia nggak ngetok pintu, cuman Hamid main yuk 3 kali. Pas gue samperin, gue ditarik. Jangan. Siapa yang narik? Emak gue maksudnya. Ngelarang. Jangan. Gue udah turun dari bangku kayak gini lah. Mau kemana? Jangan. Bukan dia. Emang iya mak? Coba istighfar. Astagfirullahaladzim, gue baru ingat. Pasti nyerupain.
Dengar keluarga gue semua, bukan gue doang, dengar semuanya. Semuanya keluarga. Dengar. Kakak gue, abang gue, mak gue, dengar, bapak gue, dengar lah pokoknya. Nah situ udah tuh akhirnya ya udah gue keinget lagi. Nah kebesokannya, besok malamnya nih bang, gue kan di kamar kan, biasa kan gue di kamar kan tidur sendiri nih. Iya. Selalu ditemenin sama dia kan, begadang sama dia, ngopi sama dia, ngobrol sama dia di kamar. Nah di situ gue main game kan, pada pas gue PSP itu gak sih? Iya, zaman PSP lah, kayak keyboard Nintendo, kayak gitu. Main, kok berasa ada dia gitu, berasa banget ada dia. Samping lu. Nah akhirnya terdengar sama gue suatu ucapan. Apa tuh? Ya pokoknya gue lagi main nih, cuman gimana sih? Ya namanya orang halusinasi kali ya, baru meninggal kan. Jadi gue kok ada dia gitu, kok ada dia. Terdengar sama gue, Mit keluar yuk main. Oh, gue sampai ngucap kasar lah, mau apa kayak, goblok, udah meninggal kayak gitu. Sama gue denger dah tuh, sipar makanya ngaji sholat di kamar di kamar. Udah kira, wah gue kebayang-bayang terus kan sama dia. Jadi gue pikir kok lu hantuin gue sih, gue sempet kayak gitu. Kalau hantuin gue sih, akhirnya kata orang tua gue, mungkin kan emang kenal lama mami dari gitu kecil kan, kangen atau gimana, gue usah bilang jatuhin gitu. Kesannya kayak orang jahat gitu. Dia mungkin kangen. Itu akhirnya singkat cerita, 2 hari kemudian setelah gue nggak dengar suara kayak gitu, ya udah, gue lewat depan rumahnya dia, itu apa namanya, ada emaknya lagi duduk di amben lah balik, lagi ngobrol sama tuh anaknya. Masih yang teman lu tuh? Iya. Shit. Lagi ngobrol. Nah akhirnya gue nengok dong, Bu. Gue tegur karena gue lewat depan rumahnya dan ada juga ibu itu, ibunya. Ya Mit gitu. Lagi ngobrol sama siapa, gue ngeliat. Tapi teman gue nunduk aja, dielus-elus gitu. Enggak, saya nggak ngobrol. Itu mungkin penglihatan gue doang ya bang. Nggak ngobrol, saya ngeliat ibu lagi ngobrol, jangan nakutin lah gitu. Langsung tuh gue bilang, tuh di samping ibu ada anak ibu. Gue gituin bang, saking gue gimana ya, sedih lah ya. Masa sih gitu. Ya udah tuh akhirnya pas dari situ jalan tuh gue udah ngeliatin rumah dia kan, si ibu tuh teriak Allah Akbar. Gue balik lagi lari, kenapa bu? Saya ngedenger anak saya mah, satu ucapan doang mah. Berarti bener dong apa yang gue lihat. Yang gue lihat bener. Dan nangis lagi. Udah lah di situ pokoknya kita kan selamatan lah ya kan, kayak tahlilan maksudnya. Tahlilan berapa 7 hari 40 hari 100 hari. Udah situ nggak ada apa-apaan lagi bang, selesai itu. Udah selesai. Sampai sekarang nggak? Sampai sekarang enggak, alhamdulillah nggak. Maksudnya gue nggak pernah ngedenger dia atau gue ngelihat selibatan itu udah enggak. Ya paling masih keinget-inget dikit lah gitu, apalagi kan diceritain. Terus kadang gue kalau lagi ngeliatin depan rumah dia keinget lagi gitu. Terus apa namanya, kayak main bareng atau gimana kan. Ya udah, jadi sampai sekarang udah nggak ketemu-temu lah jasadnya atau gimana. Nggak ketemu. Udah hilang aja tuh di Munara itu. Wah gila sob, ini cerita epic banget. Ini gile. Jadi sebab akibatnya lu nggak tahu tuh kenapa tuh dia bisa hilang gitu. Ya kan tadi yang gue bilang di awal itu, ketika gue ngucap ini pohon bambu banyak nih. Wah iya, mungkin dari kata itu kali ya. Iya, dia bilang gue mau ikut dong gitu. Nah dan dia juga niatnya dari awal juga kan udah bawa baju banyak bang. Dalam arti kalau kita bisa menerapkan peribahasanya apa ya, ibaratnya tuh dia udah pengen tinggal pergi jauh aja gitu. Ini artinya nggak mau di sini, di rumah aja, lagi di gunung gitu. Dari situ aja kan udah ketahuan. Lu ngapain bawa baju banyak? Gitu. Dan bilang ke gua gitu, dia biarin gua mau tinggal situ kayak di gunung kayak apa petani kayak gua jadi tukang sawah gitu. Yang penting gua nggak di sini. Dari ucapan itu, kalau gua terapi ya bang ya, setelah kejadian itu, jadi gua sempat mikir, ya emang betul omongan adalah doa berarti. Terus sih. Iya.
Jadi sampai sekarang ini emang bener-bener mayatnya nggak ditemukan. Nggak ada yang ditemukan. Tapi ada nggak dari SAR ataupun lain yang mau mencari lagi dari orang tuanya nih? Mau tolong dong biar ada ingatan lagi gitu, mau sampai 3 hari berjalan. 3 hari berjalan. Gua sama keluarganya pulang, besoknya enggak, 3 hari kemudian sempat cari lagi, berapa bulan cari lagi, pokoknya 3 kali pencarian. 3 kali pencarian tetap nggak ketemu. Dan akhirnya keluarganya sampai sekarang udah pasrah. Iya. Udah terima apa adanya berarti di sana gitu. Akbar, gila nih. Cerita dalam banget ya. Apalagi teman lu banget buat. Iya. Teman main. Ada ya nggak ada sih gua dokumentasi mah kan kayak mau foto pakai apaan. Iya. Cuman gua ada foto dia, Bang. Oh, lu ada foto? Ada foto almarhum. Foto gua berdua sama dia ada lagi zaman gua kecil pik, ada. Lagi gua umur segitu juga ada. Oh gitu. Ada. Itu jadi kenangan lu deh. Iya. Tapi sampai sekarang ini lu masih suka inget gak? Kadang ngeliat juga, Bang. Oh. Ya itu gua nggak tahu, gua lagi bengong atau lagi lost gitu ya. Gua nggak tahu, kayak kalau gua ya maksudnya bukan cuma daerah sekitar lingkungan rumah, Bang, kayak gua jalan depan gua nih senyum, oh gua kaget, udah dulu gua kan ibaratnya gitu, Bang. Dulu gua usah ganggu lagi gitu. Gila, bener mencekam ya, sekaligus setelah horor juga, sekaligus temen lu yang udah nggak ada juga sampai sekarang ini ya. Dan sampai udah nggak bakal ditemukan lagi tuh jasadnya. Terus mau balik lagi nggak ke sana? Mau, kalau ada temennya mah. Kali lu mau cepet tahu kan, ketemu di sana gitu. Ya, udah sempet balik lagi lu? Udah. Belum lama, Bang, 2022. Udah. Iya, sama temen gue bertiga TikTok gitu ya. Ketemu di sana. Temen gue ya, gue nggak tahu lah di Indo apa bukan, di ngeliat. Ada yang ngeliat. Nah, akhirnya gue kurang percaya kan. Gue sebutin tubuhnya gimana, posenya gimana, sebutin detail. Gue lihat fotonya dia kan di HP. Oh iya bener, berarti dia bisa lihat gitu kata gue. Selibetan mungkin kan. Persis apa yang lu pertama jalan. Bajunya semuanya. Lu lihat di mana dia orang. Dari situ gue udah ngeliat duluan. Cuman gue nggak ngomong. Ya gue sedih dong kalau gue ngomong. Iya bener. Iyalah ya kan, itu temen gue nggak kuat. Dia manggilin gue, Bang. Udah gue tiket tuh, ya Allah gue inget banget ini, ya kan, bener-bener inget banget, Bang. Gue lewat di sini, gue di sini gimana, gue mati gimana, dan pada akhirnya ada dia, Bang. Oke. Ya, sekarang kan deh teman lu udah tenang nih. Dan sekarang kita berdoa yuk buat temannya Bang Hamid ya. Semoga jenazahnya bisa ditemukan ya. Mungkin temukan dengan siapapun itu ya. Dan juga arwahnya juga tenang dalam sana. Bang Hamid, kita berdoa dulu, Bang, dengan almarhum. Amin. Bang Hamid nih, dari sekian panjang cerita lu nih, ini cerita lu epic banget ya, horor banget ya. Hingga akhirnya temen lu hilang dalam dekapan Gunung Munara ya, Bang. Iya. Sampai sekarang tidak ditemukan, Bang ya. Hingga akhirnya ini keluarganya pun udah pasrah ya, udah terima. Nah, nih Bang Hamid, lu sebagai seorang pendaki, ada nggak pesan-pesannya nih buat kita semua nih, dan pendaki-pendaki yang baru-baru lah? Coba Bang. Ya. Wah, kalau dari gue ya, buat para pendaki semuanya, ketika kalian mendaki gunung dan di mana gunung berada, ya, yang terpenting jaga etika, perilaku, dan sopan santun. Karena setiap gunung memiliki sejarah dan legendanya masing-masing, Bang. Wah, cakep nih. Kesannya cakep banget nih. Jadi dimanapun kita berada tuh, walaupun nggak cuma gunung doang ya. Iya. Alam pun yang kita baru sampai di situ ya jaga sopan juga. Karena kan alam bisa hidup tanpa kita, dan kita nggak bisa hidup tanpa alam. Bener juga tuh kata Bang Hamid. Oke Bang Hamid, mungkin sampai sini dulu Bang Hamid, cerita lu juga sama Bang Hamid ya. Siap. Gue terima kasih banyak nih buat lu, sama-sama Bang. Udah mampir di channel Klimis. Dan juga nih buat kalian mampir juga ke channelnya Bang Hamid ya, Hamid Misteri ya Bang ya. Dia juga mengangkat cerita horor. Oke, mungkin itu aja dari gue. Dan jangan lupa juga bagi kalian untuk subscribe channel ini, dan like dan share channel ini. Oke, salam.
misteri.